Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa tulisan dengan kegiatan membaca di kelas tinggi. Nah, saya Ginolvia, saya akan memaparkan terlebih dahulu poin yang akan kami jelaskan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah definisi, tujuan, dan jenis-jenis membaca. Yang kedua adalah pemilihan bahan bacaan, dan yang ketiga adalah model-model membaca. Oke, yang pertama sekarang kita akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari membaca. Definisi membaca itu banyak sekali diartikan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu ada Sudarsono. Nah, Sudarsono ini mengatakan bahwa membaca adalah suatu proses pengenalan lambang-lambang bunyi atau lambang-lambang tulisan. Selanjutnya, menurut Harja Sujana, membaca adalah suatu proses yang untuk memahami makna yang tersirat di dalam makna yang tersurat. Tapi menurut Haryadi itu membaca adalah suatu interaksi yang terjadi oleh pembaca yang bersifat komunikatif tetapi tidak bersifat langsung. Maksud di sini adalah komunikasi yang terjalin antara pembaca dan penulis itu melalui karya tulis sebagai media penyampaian gagasan, penyampaian informasi, penyampaian wawasan, serta pengalaman si penulis. Oke, selanjutnya itu menurut segi linguistik. Nah, ada 3 komponen dasar nih untuk membaca. Yang pertama ada recording, yang kedua itu untuk decoding, dan yang ketiga adalah meaning. Nah, recording itu adalah penyandian. Penyandian itu biasanya merujuk pada kata-kata dan kalimat, dan biasanya diasosiasikan melalui bunyi-bunyian dan dituangkan dalam tulisan yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah decoding. Decoding itu artinya pembacaan sandi. Pembacaan sandi ini biasanya dilakukan untuk menghubungkan kata-kata tulis dengan menggunakan bahasa lisan. Selanjutnya ada meaning. Nah, kalau meaning itu adalah proses memahami makna yang berlangsung di dalam sebuah tulisan, baik itu makna dari tingkat pemahaman yang paling awal sampai pemahaman yang paling akhir. Oke, selanjutnya adalah tujuan membaca. Nah, untuk tujuan membaca itu selain teman-teman untuk memperoleh kesenangan, bisa menambah atau memperbaharui informasi yang teman-teman dapat. Nah, selain itu juga biasanya dalam proses membaca itu kita menemukan atau mengenali makna term yang baru atau yang sulit untuk diucapkan. Nah, selanjutnya bisa menangkap gagasan dalam isi buku. Nah, kalau misalkan menjelaskan atau membaca buku dalam keseluruhan, itu bisa saja teman-teman menemukan ide pokok, gagasan utama dalam suatu buku tersebut, bahkan sampai bisa meresum dari awal sampai akhir. Tidak hanya itu, membaca juga bisa menjadikan kita paham tentang sesuatu instruksi yang akan disampaikan. Oke, nah untuk selengkapnya silakan teman-teman simak di makalah kami, pahami itu silakan buka pada halaman 4. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda.